Oke, baik, kita mulai saja ya. Halo, bisa Iya, di Pak. copy? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Iya, Pak. Ya, sekarang sudah 69 orang. Tolong dicatat yang tidak datang. PJ-PJ-nya saya minta pertanggungjawabannya terhadap ini. Karena saya catat ya. Itu tugas PJ. Tugas PJ, absen ada, tetapi yang hadir harus, ya boleh dong yang hadir yang rajin masuk dengan tidak rajin masuk. Sama aja, nggak bosan. Hari ini kita belajar tentang lingkungan hidup terkait dengan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Karena pelajaran kita ini adalah penyidikan lingkungan, ya, jadi penyelidikan dan penyidikan lingkungan, tentunya semua terkait dengan hukum. Melakukan penyidikan itu juga adalah salah satu perangkat hukum yang harus dilakukan untuk bisa memperoleh kepastian hukum. Tanpa penyidikan, tidak akan diperoleh sesuatu kepastian hukum. Nah, olehnya itu, sebelum kita masuk kepada hal yang penyidikan seperti investigasi, bagaimana melakukan penyidikan, ya, membuat berita acara, ini alat-alat bukti, dan etika yang kita harus gunakan, etika moral yang kita harus gunakan dalam melakukan penyidikan, ya. Bagaimana membuat laporan investigasi itu, artinya laporan penyidikan itu. Nah, itu nanti tahap selanjutnya. Tapi sebelum itu kita harus mengerti dulu bahwa pendekatan yang kita lakukan terhadap penyidikan itu ya adalah pendekatan hukum. Dan pendekatan hukum ini ada 3. Hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Nah, ini terkait 3. Permasalahan lingkungan bisa terkait dengan 3 ini. Bisa satu saja, bisa 2, bisa 3-tiganya kena. Tergantung case-nya, tergantung kondisi, tergantung dampak yang ditimbulkan oleh satu, misalnya permasalahan lingkungan, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan lain-lain. Nah, itu semua dilakukan penyidikan. Sehingga kita bisa peroleh bahwa ada sesuatu terjadi atau sesuatu pelanggaran hukum terjadi dalamnya. Beda kalau memang itu yang namanya uncertainty, post mayor, yang dikatakan bencana alam, sehingga merusak lingkungan dan segalanya, itu sulit, tidak bisa kita lakukan pendekatan hukum. Karena apa? Yaitu dari Tuhan. Kita nggak bisa mau kenakan sanksi hukum. Siapa yang kita mau kenakan sanksi hukum? Subjeknya nggak jelas. Walaupun ada bencana. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang hukum administrasi. Ya, kalau hukum administrasi ini mempunyai makna dari sisi sempitnya dan dari sisi luas. Ya, kalau hukum administrasi dari sisi sempit, kegiatan tata usaha atau surat menyurat, ya, dan pengurusan masalah-masalah ketatausahaan. Itu arti sempitnya. Ya, urusannya hanya surat menyurat, ya, urusan tata usaha dan lain-lain seperti di kantor. Dalam ketatanegaraan, itu pengertian sempitnya. Tapi kalau dipandang dari sisi pengertiannya luas, ya, jadi hukum administrasi itu merupakan kegiatan usaha kelompok manusia. Artinya kelompok manusia, ya, yang mengadakan satu usaha kerjasama, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Ini saya kutip dari Simon, seorang ahli doktor, ya, dari Amerika, ya. Itu sisi pandangnya. Banyak
definisi tentang hukum administrasi negara. Tapi tentu kita tidak bisa bahas. Oke lah semua itu. Cukup saya berikan pandangan dari sisi pandangan yang salah satu ahli yang menurut pengertian sempit dan maupun pengertian luasnya. Apapun itu, hukum administrasi mempelajari tindakan-tindakan dan penyelenggaraan sebuah negara. Dalam satu negara ada hukum negara administrasi, di dalamnya kita mempelajari tentang tindakan-tindakan bagaimana menyelenggarakan sebuah negara. Ya, bagaimana mengelola sebuah negara. Nah itu, di dalamnya itu hukum administrasi. Jadi hukum administrasi ini lebih identik ke pemerintahannya. Yang mempunyai tujuan membantu mendukung pemerintahan. Jadi lebih identik kepada pemerintahannya yang mendukung ya terhadap pembangunan membantu pemerintahan itu. Itu secara administrasi. Kadang ada juga yang dikatakan hukum administrasi negara. Kalau hukum administrasi negara itu lebih identik, ya itu bagian daripada hukum administrasi. Tapi di dalam hukum administrasi negara itu lebih identik dari segi konsep, ya, konsep manajemennya. Jadi konsep manajemennya yang mana ya ini kadang-kadang berbau politikal apa segala ya. Nah itu hukum administrasi, hukum administrasi negara. Jadi dari segi konsep manajemen terhadap negara itu sendiri. Nah sedangkan hukum administrasi itu dari sisi pandang ininya bahwa itu terhadap penyelenggara negara, bagaimana menyelenggarakan negara, ya, agar dapat mendukung pembangunan, ya, tata administrasinya yang benar. Nah, kita tidak usah permasalahkan, yang jelas bahwa ini hukum administrasi. Di dalamnya ada hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya fungsi, saya petik dari Ahmad Santoso ya, seorang ahli hukum di Indonesia. Perangkat hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum administrasi dalam pemerintahan ini, ya. Jadi perangkat hukum administrasi dalam pemerintahan ini paling tidak meliputi ada 5. Ya. Yang pertama, izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawas dan pengendalian. Izin yang digunakan sebagai perangkat pengawas dan pengendalian. Nah, hubungannya dengan misalnya lingkungan hidup. Tentunya lingkungan hidup ini diperlukan perangkat-perangkat agar ya lingkungan itu bisa lebih baik. Itulah di situ perlu perangkat pengawasan apa? Harus ada aturannya jelas. Ya, bagaimana? Makanya adalah Undang-Undang 32 itu tentang lingkungan hidup. Ya. Ada perangkat-perangkat hukumnya yang dibuat. Ada orangnya untuk mengawasi. Ada orangnya yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ya, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur. Itu pejabat yang berwenang mengendalikan, memelihara, mengawasi ya, lingkungan hidup di sekitarnya. Mereka bisa mengeluarkan perangkat-perangkat hukum melalui perda, melalui pergub untuk bisa mengendalikan kerusakan-kerusakan lingkungan itu. Tanpa itu, kerusakan lingkungan akan terjadi. Makanya perlu izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawas dan pengendalian. Itu pertama. Ya. Dalam hal sistem hukum administrasi pemerintahan. Jadi yang perlu adalah izin. Jadi semua usaha-usaha yang menyangkut lingkungan hidup itu perlu izin. Jadi kalau Anda seorang penyidik,
lingkungan hidup masuk ke satu perusahaan. Di dalam perencanaan Anda juga sudah harus, dalam pikiran sudah berpikir, ini usaha ada isinya enggak? Misalnya, ini tambang, ya, menurut undang-undang tentang pertambangan, ya, bahwa usaha pertambangan itu harus memperoleh izin, ya, minimal dari pemerintah daerah setempat. Tergantung skalanya, dari Menteri Lingkungan Hidup, gubernur sampai ke daerah. Usaha pertambangan itu dilakukan oleh corporate, bisa juga perorangan, perusahaan kecil. Nah, itu tergantung skalanya di mana. Ya. Kalau kita memiliki satu misalnya kejadian action terhadap satu lingkungan hidup yang mengakibatkan masyarakat misalnya terpapar pencemaran atau segala, kita mengetahui siapa yang mencemarkan, misalnya perusahaan A. Di dalam pikiran kita berpikir dulu isinya bagaimana sih? Itu dulu di sini. Benar tidak? Kontraknya bagaimana sih dengan pemerintah? Nah, itu bagian penyidik. Harus diketahui semua itu. Nah, itu hubungannya. Yang kedua, persyaratan dalam izin yang merujuk pada AMDAL. Ya, jadi persyaratannya harus merujuk pada AMDAL. Ini hubungannya terhadap lingkungan hidup, ya. Apalagi standar baku mutu lingkungan. Jadi selain AMDAL juga memenuhi standar baku mutu lingkungan, ya, dan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang kedua. Jadi unsur yang kedua yang harus ada di dalam hukum administrasi terkait dengan lingkungan hidup adalah persyaratan dalam izin yang merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Banyak peraturan, tapi ada juga yang sudah mati. Jadi yang berlaku itu pendekatan hukumnya. Ya. Jadi kalau misalnya isinya itu disebutkan bahwa AMDAL-nya harus begini, harus ada pengelolaan AMDAL, misalnya satu sebuah pabrik, terus pengelolaannya harus begini, ya, standarnya begini, standar begini, ya harus sesuai. Karena itu sudah aturannya dikatakan oleh pemerintah. Tadi perangkatnya sudah dibuat. Nah, kalau itu dilanggar, lalu ada bencana, lalu ada pencemaran lingkungan, atau kegiatan yang mengakibatkan masyarakat dirugikan oleh karena kegiatan pabrik itu, itulah dasar. Itulah dasar untuk melakukan penuntutan dari hasil penyidikan. Halo? Iya, Pak. Hadir Pak, ya, iya Pak, hadir. Hadir. Hadir Pak. Iya, Pak. Dengar, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Bilang kalau nggak jelas, ya. Kan? Paham? Oke, Pak. Paham, Pak. Paham, paham. Kalau tidak paham, bisa dipotong, lalu ditanyakan, ya. Jadi Bapak menyinggung dari sisi hukumnya dulu, ya, dan keterkaitannya, ya, satu persatu. Yang ketiga, tadi yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Mekanisme pengawasan dalam arti penataan. Nah, ini sangat perlu. Kita di Indonesia sekarang ini, jangankan laut, pengawasan terhadap hutan saja sangat kurang. Dan kurang dalam arti kata sangat lemah. Perangkat hukumnya ada, tapi kalau sumber daya manusianya terbatas, ya sulit juga kita bisa mengembangkan satu lingkungan itu. Sehingga ya itu muncullah terjadi
Apa yang terjadi? Pembalakan hutan yang menimbulkan banjir. Tambang liar yang menimbulkan longsor. Apalagi perburuan terhadap ekosistem yang ada di dalam hutan, binatang-binatang langka, perdagangan, penjualan, semua terjadi. Masih terjadi. Kenapa? Pengawasannya lemah, bukan aturannya. Salah satu ya, itu adalah sumber dayanya. Begitu luasnya daratan Indonesia ini. Berapa tenaga yang harus diangkat jadi polisi khusus hutan misalnya. Ya kalau kita lihat di dalam satu daerah, satu-satu yang jaga di luasnya begitu banyak. Bapak ke Kalimantan, saya lihat polisi hutan itu hanya bikin pos, ya, yang isinya cuma 2 orang di samping sungai Mahakam yang memonitor batu bara lewat. Kalimantan Tengah memonitor kayu-kayu gelondongan. Ya. Sulitnya lagi kalau Kalimantan Barat itu pencurian kayu kan banyak tuh. Ya, Kalimantan Tengah. Pencuri kayu kan pintar. Dia jalan malam hari. Jadi airnya di kayu-kayu itu diikat berentetan, dibiarin aja jalan sendiri di bawah air. Nanti sampai satu titik, ya, coba pintarnya mereka. Nah, polisi khusus hutan jaga. Namun kalau sudah tengah malam lewat tuh kayu, nggak bisa dia, nggak ada suara kan? Nggak, kalau kapal lewat masih kedengar mesinnya dok 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 dok. Kalau ibarat kayak sampah lewat sungai yang begitu lebar sekali, lewat aja tuh kayu. Siapa yang lihat emang di sungai dalam hutan pakai lampu merkuri, lampu sorot? Nah, ada lampu sorot pos. Tapi kan tidak dari pagi sampai ini nyalain habis baterainya karena tidak ada aliran listrik. Dia menyalain aja ketika ada yang dicurigai, dia senter. Oh tidak ada, aman, dimatiin lagi. Tidur misalnya. Masalahnya saat tidur. Kalau ada suara pasti bangun. Tot. Oh ada kapal dari sana. Mulai dipasang sorot bawa apa? Oh biasa aja. Oh banyak kayu. Tahan, ada isinya enggak? Ini. Misalnya begitu. Nah itu satu kendala juga. Masalah pertambangan. Kalimantan Timur. Tambang liar banyak. Tambang yang punya tambang yang punya izin juga banyak. Coba bayangkan. Nih, saya penduduk asli di sana yang memang tinggal di situ. Katakan orang Dayak. Ya. Tahu-taunya tanah yang ditinggal itu dia berkebun. Misalnya kelapa dan macam-macam, di kayu, singkong, ya. Berkebun. Tapi tanahnya mengandung batu bara. Datanglah investor. Jual. Kayak mendadak lah. Dikasih 15 miliar, 20 miliar pindah dari situ ke lahannya itu. Batu bara 3-4 meter saja kedalamannya, wah sudah ratusan miliar sampai triliun. Apalagi dengan tergantung luas tanahnya. Kalau ditambah. Nah, itu juga pemicu kerusakan lingkungan hidup. Pindah dia. Kayak mendadak. Nggak tahu gunakan duitnya. Dia beli aja apa yang dia mau. Bikin juga rumah mewah tapi nggak tahu membersihkan. Jadi kelihatannya gitu. Uangnya disimpan aja di bank. Pakai peranan cucu. Yang puluhan miliar gitu. Perusahaan tambang ditambang. Rusak lingkungan. Banyak lubang-lubang galian genangan air dan segalanya. Lubang-lubang menimbulkan longsor. Tempat tambang kalau mau dibangun, kalau sudah ditambang lalu dibangun bangunan, itu sangat rapuh. Apalagi mau bangun rumah permanen. Kagak bisa.
begitu kamu bangun nanti longsor ke bawah drung karena ada tambak, bekas tambak. Ini juga tentang kerusakan lingkungan. Jadi mekanisme pengawasannya harus benar-benar ya, perangkat hukumnya siap dan juga sumber daya manusianya harus siap. Bisa menata ya, bagaimana lingkungan hidup itu boleh menambang, tetapi dalam arti kata sehabis tambang tanahnya itu harus diratakan lagi, bukan ditinggal aja, habis tambang ditinggal. Begitu juga motong kayu gelondongan di hutan, satu kayu ditebang, satu kayu juga harus ditanam. Nah itu kan isinya begitu kalau menurut aturannya. Jadi ada peremajaan namanya, peremajaan. Tapi banyak juga yang abaikan itu. Itulah yang kadang-kadang kalau diabaikan menimbulkan banjir. Yang keempat, keberadaan pejabat pengawas yang memadai, yaitu tadi saya sudah singgung, bahwa pejabat pengawas harus memadai. Bila tidak, maka terhadap lingkungan hidup itu tadi lemah. Jadi ini unsur-unsur harus yang dipenuhi. Kalau kita mau kaitkan dari sisi hukum terhadap lingkungan hidup. Dan yang kelima, ini penting, sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini harus ada. Jadi unsur yang kelima ini harus ada sanksi administrasi. Jadi setiap pelanggar lingkungan hidup, setiap pelaku pencemaran, setiap pelaku pengerusakan lingkungan hidup harus diberi sanksi, harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, hukum itu bisa beralih ke, selain hukum administrasi yang dimaksud di sini, bisa beralih ke hukum pidana. Ya. Fungsi administrasi negara itu sendiri ya, dikatakan di sini bahwa itu sebagai pengarah dalam membangun, membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Jadi fungsinya begitu. Sebagai pembina ya, kesatuan bangsa dari sisi manajemennya ya, tadi masuk kepada administrasi negara. Sebagai pemeliharaan, mempersatukan ya kehidupan bernegara. Ada keselarasan. Nah itu dari sisi fungsi hukum. Kalau kita bicara hukum administrasi negaranya. Nah, apa kewenangan pejabat yang melakukan pengawasan ya di dalam hukum administrasi ini? Artinya menata dari sisi tata usahanya, menata bagaimana lingkungan hidup itu agar bisa dikelola dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama melakukan pemantauan, harus dipantau. Pemerintah daerah ya harus memantau bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Ya. Meminta keterangan apabila terjadi sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu harus dikaji dulu, dapat meminta keterangan. Ya. Cara pemantauannya juga harus mencatat apa-apa saja yang diperlukan di dalam hal pengawasan ini. Seorang pengawas lingkungan hidup, seorang penyidik lingkungan hidup dapat memasuki tempat-tempat tertentu. Walaupun tempat itu tidak boleh orang lain masuk, tidak boleh siapapun masuk. Tapi kalau penyidik boleh masuk. Itu ada hukum, undang-undang yang ke dalam KUHP ya, yang menyatakan begitu. Setiap orang yang dimintai keterangannya siapapun, ya harus bersedia dimintai keterangannya oleh penyidik. Kalau tidak dijemput paksa. Jadi kalau Anda diminta, seperti saya katakan kemarin, diminta
penyidik untuk datanglah. Jangan alasan sakit tidak, karena mau tidak mau satu waktu Anda datang juga. Kalau sehat datang aja. Itu tugas penyidik, walaupun kita tidak bersalah, paling tidak jadi saksi, dimintai keterangannya. Itu tadi, dapat memasuki tempat tertentu, tempat terlarang pun dia bisa masuk. Kedua, apalagi wewenangnya, ya, seorang pengawas lingkungan, memotret. Dia dapat memotret, ya, membuat rekaman video secara visual. Dan administrasi semua persiapan. Mengambil sampel lingkungan, air, darah, dan segalanya. Dapat memeriksa peralatan-peralatan yang ada. Apa peralatan ini sudah memenuhi syarat aman sesuai dengan standar baku yang kita bilang tadi. Kalau dia usaha tambang, persyaratan apa peralatan-peralatan yang harus dipenuhi. Dapat memeriksa instalasi dan atau alat transportasi. Ya, dan atau menghentikan pelanggaran tertentu. Artinya, dapat menghentikan satu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Stop, kamu tidak boleh produksi. Boleh. Kenapa? Karena akan berbahaya, akan berdampak. Penyidik boleh mengeluarkan itu. Dapat dia periksa instalasi-instalasi yang terlarang. Itulah makanya kenapa penyidik itu ya diangkat hanya polisi, jaksa, dan aparatur pegawai sipil negara yang punya kompetensi, yang sudah diakui. Biasanya auditor ya, auditor investigasi. Itu semua sudah mempunyai sertifikat penyidik. Auditor investigasi itu. Kenapa? Dia bisa meminta keterangan kepada orang, memaksa orang untuk diminta keterangannya, dia juga bisa menyita, dia juga bisa melarang. Nah, itulah hukum. Nah, pengawasan lingkungan ini dari segi hukum administrasi. Minum dulu ya. Masih dengar gak, Dik? Apa udah ngantuk? Masih, Pak. Masih dengar, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Saya mungkin tentang masih semangat ya. Oke. Masih. Jadi, apa peran masyarakat dalam hal ini? Ya. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, pada pasal 70, ya, bahwa masyarakat itu diperlu melakukan pengawasan sosial. Jadi misalnya Anda tinggal di samping hutan lindung, lalu ada orang masuk untuk mencuri apa atau mencuri atau berburu, Anda wajib melaporkan. Itu peran masyarakat, membantu pemerintah. Dari sisi hukum administrasi itu dibenarkan. Dapat memberikan saran, dapat memberikan usul, dapat juga melakukan pengaduan. Itu peran masyarakat. Diadukan, wah, sana Pak, orang itu melakukan pencemaran, ya, membuat sampah di sembarang tempat, boleh diadukan. Usul, bagaimana kalau Bantar Gebang aja dijadikan penampungan sampah? Ya boleh aja, masyarakat usul. Boleh juga masyarakat keberatan. Tentunya ada kompensasinya. Nah, itu diurus secara administrasi. Masyarakat di sekitarnya diberi apa dan segala. Itu diatur di dalam hukum administrasi. Menyangkut ke tata laksanaan. Dapat memberikan saran. Dapat memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang. Bahwa ada perusahaan di sana. Ya, melakukan pencemaran di laut yang mengakibatkan masyarakat di sana banyak gatal-gatal misalnya, atau keracunan ikan-ikannya, makan ikan jadi keracunan. Bisa saja. Secara administrasi, ya, bisa dituntut.
Nah, sanksinya akan diberikan sanksinya. Ya kalau sanksi administrasi kan bisa teguran, bisa penutupan, pemaksaan, pembukuan isinya. Itu administrasi. Kalau terkait pidananya, yang namanya merugikan kepentingan umum, itu sudah terkait pidananya. Masuk lagi hukum pidana. Udah kena perdatanya, hukum administrasi, udah kena hukum administrasi, dari sisi pelanggaran, masuk lagi kena pidana. Karena apa? Merugikan kepentingan umum. Nah, kalau ada misalnya pencemaran, hukum administrasinya, perusahaannya dicabut isinya, misalnya, itu administrasi. Pidananya, ya dihitunglah. Atas perbuatannya apa? Siapa yang harus dihukum? Siapa yang bertanggung jawab? Direkturnya kah, komisarisnya kah? Jadi yang saya sebutkan tadi, bahwa unsur-unsur yang ada ya di dalam hukum administrasi terhadap pengelolaan lingkungan itu, dari kelima tadi itu, merupakan persyaratan awal untuk menunjukkan efektivitas dalam penegakan hukum administrasi ya di bidang lingkungan hidup. Yang lima tadi yang saya jelaskan ya, termasuk sanksi administrasi. Nah, itulah yang sedikit saya sampaikan tentang ya, apa itu hukum administrasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ada keterkaitannya. Karena ini menyangkut tata kelola, tata laksana di dalam satu pemerintahan. Jadi ada perangkat-perangkat, ada unsur-unsur lima tadi itu yang harus dipenuhi. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, sebelum saya lanjut ke hukum pidana, tadi hukum administrasi. Adakah yang bertanya? Kalau tidak, kita lanjut. Belum, Pak. Belum? Jadi saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Sekarang kita masuk kepada hukum pidana. Pendekatan yang kita lakukan di sini adalah pendekatan pidana terhadap ya penyalahgunaan pengelolaan lingkungan hidup misalnya. Ya. Sebelum kita mengerti dulu apa itu hukum pidana. Kita tahu dulu hukum pidana itu apa. Seperti tadi hukum administrasi, kita sudah tahu mengenai tata kelola dan segalanya ya. Kalau hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatannya ini akan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Itu menurut Dr. Ardiansa SHMH. Saya kutip. Banyak lagi definisi, tapi satu saja yang bisa mencakup. Definisi itu sebenarnya teks kalimatnya memang berbeda, tapi kalau kita lihat secara ini tujuannya sama, maknanya sama. Dari saya baca semua definisi dari profesor apa segala, maknanya sama, walaupun kata-katanya sedikit berbeda. Jadi hukum itu mengatur tentang pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang mengganggu kepentingan umum. Ya. Yang mana hukuman itu merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Ya. Jadi itu namanya pidana. Hukum pidana hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap lingkungan umum, mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan. Bukan main kalau dikatakan penderitaan dan siksaan, tanya sama narapidana, senangkah dia di penjara?
Ada nggak narapidana yang mengatakan saya senang di penjara daripada di rumah? Ayo. Nggak ada. Gitu. Nggak ada, Pak. Di penjara Nggak ada, Pak. Jarang, Pak. kan. Mohon maaf, saya punya teman Bapak satu. dokter. Sewaktu Bapak jadi auditor, kena dia terpidana, dihukum di Solo, karena kasusnya di Solo. Saya sebutkan aja, perbuatan tidak terpuji merugikan orang lain. Dipidana 2 tahun penjara. Sebenarnya 7 tahun, 3 tahun. Teman, satu profesi. Tapi untung dia tidak dipecat ya. Bagaimana? Apa setelah keluar dari penjara dia mengatakan, aduh Pak, janganlah. Tobat. Di penjara benar-benar siksa benar. Disuruh ngepel, disuruh bersihin kakus, WC oleh senior-senior narapidana. Pandang kamu siapa? Mau pejabat ini masuk. Baru mereka yang senior-senior itu buang air besar seenaknya aja. Di dalam sel. Lalu kita disuruh bersihin. Coba. Kalau tidak ditempel yang dikebukin. Nah. Sipir juga kadang-kadang masa bodoh dulu. Nanti kalau umpamanya sudah babak belur baru datang. Siapa yang ini nih? Kamu di sini. Nah, gitu. Tapi memang sudah ada di penjara itu sudah ada geng-geng ininya. Belum lagi yang peras. Kamu mau aman, ya? Store. Sekian. Itu sudah di penjara itu benar-benar bukan orang jadi baik, tapi bisa jadi rusak mentalnya. Ya itu yang dikatakan benar, penderitaan dan siksaan akibat perbuatannya, maka dia dapat penderitaan dan siksaan. Jadi mohon ya, jangan sampai masuk penjara. Itu hukum pidana. Kalau dia berbicara soal hukum pidana. Jadi dari definisi di atas tadi, hukum pidana, kita bisa ambil satu kesimpulan. Bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru. Jadi bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru. Melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan hidup. Norma-norma hukum. Sudah ada melanggar norma-norma hukum. Jadi hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang melanggar norma hukum. Hukum pidana itu bukan norma hukum. Bukan norma. Karena isinya penderitaan dan siksaan. Tapi adalah satu aturan ya yang mengatur pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap norma hukum. Itu melanggar hukum. Nah, begitu kalau arti kata kesimpulannya. Nah, perbedaan apa ya? Kadang-kadang kita berpikir, apa bedanya antara pelanggaran dan kejahatan? Kadang-kadang kita berpikir, pelanggarannya sama aja, kejahatan ada perbedaan dalam sisi hukum. Ini dalam berpikirnya dari sisi hukum. Kalau pelanggaran, kalau dari sisi hukumnya, sesuai KYP, ialah mengenai hal-hal kecil. Ya, pelanggar hal-hal kecil atau ringan yang diancam hukuman dengan misalnya hukuman denda. Itu pelanggaran. Hukuman denda. Hukuman denda itu misalnya apa? Anda bawa motor, Anda bawa mobil, ya, terus ditangkap polisi. Itu pelanggaran apa kejahatan? Pelanggaran. Terus kalau Anda ditangkap dikenain pelanggaran, hukumannya apa? Denda. Denda, Pak. Iya, hanya didenda kan? Iya. Iya. Didenda. Denda berapa? 500.000. Tergantung pelanggaran. Tergantung. Atur dami biasanya berapa ya? 200.000. 200.000 ya. Pelanggarannya.
Tergantung, kadang-kadang kan polisinya juga sableng juga kan. Baru pernah itu malam minta atur damai, gila. Ya, jadi kan begitu. Jadi hukum dijadikan objek. Nah itu salah satu. Nah itu namanya pelanggaran. Artinya ada hukuman, tapi hukumannya denda. Jadi yang dikatakan di sini pelanggaran itu hal-hal yang kecil dari sisi hukum. Ya kan? Nah yang dikatakan kejahatan, ya, apa itu kejahatan? Definisi kejahatan di sini mengenai soal-soal besar, itu jahat. Seperti apa? Seperti pembunuhan, itu jahat. Pencurian, penganiayaan. Penganiayaan juga banyak macam. Secara fisik, secara mental. Ada orang yang menganiaya mentalnya orang, ditekan. Sehingga orang jadi stres, jadi gila. Itu penganiayaan. Ya. Misalnya cewek jadi jatuh cinta, pacarnya macam-macam, dia cinta pacarnya. Tersiksa lah dia. Misalnya gitu kan, penganiayaan juga. Penganiaya batinnya. Kenapa? Janji-janji palsu. Itu penganiayaan. Bisa juga dituntut. Itu kejahatan. Penghinaan. Yang mencemarkan nama baik. Itu kejahatan. Dan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Nah itu maksudnya suatu kejahatan. Jadi perbedaannya ada. Pelanggaran dan kejahatan itu berbeda. Pendekatan hukumnya juga berbeda. Sanksinya juga berbeda. Hukumannya juga berbeda. Jadi ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Kalau pasal 10 KUHP ya, menyatakan hukuman atau pidana terdiri dari, ya ada pidana pokok, ada pidana mati, ada pidana penjara. Kalau menurut KUHP. Ya. Kalau mati diambil nyawanya. Ya. Terus apa tujuan daripada hukum pidana ini? Tujuannya yang jelas bahwa untuk melindungi kepentingan umum. Sifatnya ultimatum. Harus. Hukum begitu. Hukum tidak boleh dilanggar. Jadi, tujuannya melindungi kepentingan umum yang bersifat ultimatum. Kamu tidak boleh mencuri. Ultimatum kan? Tidak boleh merampok. Ya. Tidak boleh mencermarkan nama baik orang lain. Itu ultimatum. Kamu langgar, kenakan pasal sesuai yang ada di dalam hukum itu. Itu cara berpikirnya. Ya. Makanya hati-hati dengan hukum pidana. Jangan membuat kejahatan. Jangan merusak, mencemarkan nama baik orang lain, atau merugikan orang lain. Anda bisa dituntut. Ada pasal-pasalnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Makanya boleh juga Anda baca-baca hukum pidana. Ya. Ini berbeda dengan hukum perdata ya. Kalau hukum perdata itu bersifat private, pribadi ya. Menitik beratkan antara hubungan antara orang per orang. Itu perdata. Dan hanya berdampak langsung pada pihak yang terlibat. Tidak berakibat secara langsung kepada kepentingan umum. Tidak berakibat. Perdata itu misalnya, aduh, saya tuntut kamu ganti rugi. Ah, itu perdata. Orang per orang. Saya tuntut perusahaan ini ganti rugi. Jadi secara tidak langsung, ya, terlibat tidak langsung secara kepada kepentingan umum, tapi bisa juga, ya, dia tidak terlibat secara tidak langsung bisa, tetapi secara langsung tidak. Itu biasanya jadi private dalam arti kata. Nah itu tadi yang saya katakan tentang hukum pidana. Nah hubungannya dengan bagaimana dengan pidana terhadap perusak lingkungan.
Ya jelas dipidana atas perbuatannya melakukan pencemaran. Buang, misalnya, sebuah kapal, buang limbah ke laut. Yang ditangkap siapa? Kaptennya. Atas perbuatannya memerintah anak buahnya untuk membuat membuang limbah ke laut. Kapalnya disita, ya penyidik dapat menyita, kaptennya ditangkap. Dituntut. Bisa pidana kita di sini. Dalam hal pencemaran. Nah, itu hubungannya semua. Artinya pidana itu pidana itu dapat merugikan kepentingan umum. Nah, itu kejahatan. Jelas sudah melakukan kejahatan. Membuang limbah ke laut melakukan kejahatan. Bukan pelanggaran. Udah kejahatan. Kenapa? Apalagi kalau orang-orang di sekitarnya, nelayan tidak bisa menangkap ikan. Apalagi kalau sudah ada yang keracunan terhadap misalnya limbah yang di ini. Ya, itu satu kejahatan. Dengan sengaja. Beda dengan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja begini. Kapal tanker jalan. Oh, tiba-tiba ombak besar. Terbalik. Tumpah minyaknya. Sekarang itu kejahatan bukan? Saya tanya. Apa itu kejahatan? Ayo, sampai jawab. Kapal tanker lewat. Masuk Pulau Jawa. Tiba-tiba ombak besar. Terbalik kapal tankernya. Minyak yang dibawa berhamburan di laut. Menyebar berkilo-kilometer. Pertanyaannya itu kejahatan apa tidak? Bukan, Pak. Bukan. Ya? Bukan, Pak. Bukan aja. Itu Tidak. apa? Kalau tidak disengaja, Pak. Bukan disengaja dan bukan disengaja dan bukan tidak disengaja. Siapa bilang tidak disengaja? Kalau kita mengatakan, kalau misalnya bencana, itu bukan sesuatu hal yang disengaja dan bukan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, berarti melakukan ini tiba-tiba, ya, salah perkiraan, terus terjadi sesuatu yang merugikan kepentingan umum. Ini kan ombak. Tiba-tiba datang ombak besar. Yang tidak disangka kan? Siapa yang bisa menyangka di laut tiba-tiba ada ombak atau gimana? Katakanlah gitu. Kalau kapalnya bocor bisa saja dikatakan tidak sengaja kan sudah laik laut enggak? Kan ada pemeriksaan sebelumnya. Laik berlayar enggak kapal ini? Nah, itu bisa diselidiki lagi. Di sini. Kalau bencana alam itu perbuatan yang tidak benar, bukan disengaja dan bukan tidak disengaja. Itu alami dan sulit untuk menuntut siapa yang ini. Yang perlu penanggulangannya aja. Awak kapal tidak mungkin lah, kapten tidak mungkin sengaja menenggelamkan pesawat. Sengaja itu misalnya dulu bawa kapal ke tengah laut, kapal tanker. Tapi tidak diperiksa dulu apakah dia layak berlayar apa tidak. Ada dalam undang-undang maritim. Kalau layak berlayar baru dikasih izin berlayar. Sampai di tengah laut ternyata mengalami kebocoran. Ya. Bocor minyaknya, tumpah ke laut. Itu bisa tidak sengaja. Memang bukan perbuatan paten, tapi kan ada persyaratan baku untuk laik kapal berlayar. Sudah pernah diselidiki dulu. Sudah pernah enggak selama sekian lama naik dok ya, maksudnya dicunap kalau mobil ya, sudah pernah enggak? Nah, penyidikan banyak begitu. Ya nanti kita bahas selanjutnya bagaimana mencari alat bukti tentang itu. Secara ini saya gambarkan secara umum. Nah, disitulah yang melihat bahwa kalau pidana itu atas perbuatan perusahaan atau perusahaan perorangan, itu bisa dikenal. Oke. Sekarang kita masuk ke perdatanya. Ya. Kalau perdatanya, nah hukum perdata itu apa?
Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum private material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Itu menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum. Ya, menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum mengatakan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum private material, ingat ya, material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, itulah kadang-kadang ada tuntutan apa? Ganti rugi perdatanya. Masuk ke perdata. Nah, itu yang saya katakan bahwa dari kemarin bahwa sesuatu kejadian bisa kena administrasinya, tutup usahanya, bisa kena pidananya kalau disengaja. Bisa kena perdatanya kalau masyarakat menggugat. Sudah banyak kan gugatan masyarakat itu dikabulkan. Ya, sisi perdatanya. Artinya menuntut secara material. Makanya perdata mengatakan private material. Nah, hukum perdata ini dibagi dalam 4 bagian. 4 bagian. Menurut Profesor Subekti. Saya senang dengan bukunya itu. Ya. Oke, itu. Yang pertama, hukum tentang orang. Jadi hukum tentang diri seseorang. Dalam arti manusia sebagai subjek dalam hukum. Antara orang per orang misalnya. Jadi manusia sebagai subjek hukumnya. Aku tuntut kamu ganti 1 miliar. Nah, itu kan perdatanya. Kenapa? Karena saya mengalami atas kesalahan kamu, rumah saya terbakar oleh kamu yang misalnya begitu. Yang kedua, itu subjek hukum antara orang per orang ya. Hukum keluarga. Ini perdata. Mengatur hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Kadang-kadang kan keluarga bersengketa kan. Bersengketa. Timbullah material, ganti rugi. Atau membayar sana, membayar sini. Hubungan kekeluargaan rusak. Karena waris. Iya, hukum keluarga. Yang ketiga, hukum kekayaan. Ini yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Itu hukum kekayaan. Misalnya, apa ini? Travel haji apa kemarin itu? Sekian ratus miliar. Harus ditaksir dong, dinilai. Kerugiannya tuntutan itu berapa? Sebanding tidak. Nah, di sini hukum kekayaan itu berlaku. Dari sisi keadilannya bagaimana? Bisakah dibagi kepada masyarakat? Seharusnya ya, harus dibagi. Tapi kalau dibagi hanya menimbulkan satu keributan, artinya hanya untuk membuat masalah baru lagi. Dari sisi apa? Amannya, uang itu dikemanain? Gak ada yang bisa jawab? Korupsi, Pak. Ini bukan korupsi. Dimasukkan ke dalam kas negara, Pak. Bukan. Itu yang benar. Siapa itu? Akmalita ya? Iya, Pak. Itu yang benar. Jadi, kalau hanya menimbulkan satu permasalahan baru terhadap kepentingan umum,
Lebih baik store ke kas negara saja. Nah, tidak cukup 1 miliar. Tapi masyarakat yang harus dibagikan, katakanlah 0,5 triliun. Siapa yang menembokin? Pemerintah. Enak aja tuh. Supaya sama rata sama rasa. Nah, ini satu musibah. Apalagi musibah haji kemarin itu. Disetor aja ke kas negara. Tidak ada yang dibagiin. Tetapi orangnya dihukum. Kena pidana atas perbuatannya. Saudara tanya uangnya itu. Yang tadi hukum kekayaan dinilai. Ada sekian M. Setor ke kas negara. Supaya aman. Tidak menimbulkan masalah baru. Kalau menimbulkan masalah baru lagi. Waduh pusing negara. Hukumnya. Jadi ada selalu hukum namanya pertimbangan hukum. Ya, ada. Jadi jangan kita berpikir, kenapa tuh aksesnya tidak dibagikan aja bagi rata sama ini? Kayak Bang apa kemarin. Kita semua yang dirugikan gini. Tidak semudah itu. Aksesnya tidak seberapa. Sedangkan kerugian masyarakat jauh lebih besar daripada akses yang ada. Nanti dikasih 1/10. Yang lain keberatan. Kenapa duit saya sekian miliar cuma dapat segini? Yang ini mengatakan ini. Akhirnya muncul permasalahan baru. Itu kadang-kadang keputusan hakim. Artinya meninjau, melihat bahwa ini satu masalah. Ini memang sudah tuntutan terhadap orangnya dipidana. Tetap dihukum. Penjara sebesar. Misalnya kemarin berapa tahun? 15 tahun. Hukum 15 tahun yang punya travel haji itu. Itulah hukumannya atas perbuatannya. Lalu aksesnya ke kas negara. Kenapa di-store ke kas negara? Supaya tidak menimbulkan masalah baru. Kenapa tidak menimbulkan masalah baru? Karena aksesnya jauh lebih kecil daripada kewajiban yang harus dia bayar kepada masyarakat, kepada yang dirugikan, kepada calon-calon haji. Itu pintar pemerintah gitu. Kalau dia bagikan pasti ribut. Ribut gak karuan. Masalah baru lagi. Nah itu tentang hukum kekayaannya. 4. Hukum waris. Nah, dari sisi perdata ini ya. Ada 4 unsur hukum. Hukum perdata itu hukum tentang diri seseorang. Hukum keluarga. Hukum kekayaan. Hukum waris. Nah, hukum waris ini mengatur tentang equal, tentang benda atau kekayaan seseorang jika meninggal. Nah, kalian punya keluarga, punya orang tua, nanti kalau meninggal ada warisnya. Nah, kalau itu tidak selama hidupnya, biasanya kadang-kadang begitu, tidak dibicarakan oleh orang tua secara baik, ini mudah-mudahan ya kalian bisa pahamnya, supaya nanti kalau punya kekayaan, ingat. Kadang-kadang kita meninggal, anak jadi ribut. Akhirnya kita tidak masuk surga. Karena anak kita ribut. Kenapa ribut? Karena kesalahan orang tuanya. Tidak membagi. Tidak membagi hartanya dulu. Memberitahukan anak-anaknya kalau saya mati begini. Ini kamu nak. Yang ini kamu. Yang ini kamu. Yang ini bersama-samalah. Kalau gini. Nah, itu yang namanya bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang orang kaya lupa itu. Dia bilang, anak saya tidak mungkin. Karena selama orang tua masih hidup baik-baik aja. Rukun. Halo deh, halo kak. Saya enak sekali. Karena apa? Semua harta masih dipegang orang tua. Wah. Ketika meninggal orang tua, kiri kanan, ibu dan bapak. Baru mulai. Lah siapa yang ngurus harta ini? Saya dong. Yang satu bilang, saya dong. Nah. Bagi-bagi saya yang ini, saya yang ini. Oh, enggak mau, saya yang itu, saya yang itu. Jual aja, ayo jual. Belum lah, macam-macam. Akhirnya jadi ribut. Apalagi kalau ada yang tamak di dalam. Ribut. Nah itu namanya hukum waris. Ini banyak terjadi di Indonesia. Jadi hukum waris mengatur akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Itu diatur.
hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Seseorang ini dalam kata biasanya orang tuanya apa yang mewariskan. Nah, ini yang saya maksud perbedaan hubungan di mana ada hubungan antara pengelolaan lingkungan dengan pendekatan hukum administrasi, hukum pidana, dan perdata. Ya, mungkin kalau kita menganggap apa pendekatan hukumnya dengan perdata, yaitu hukum kekayaan. Mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dampak kerugian masyarakat berapa? Dihitung. Pendekatan hukumnya di situ. Masyarakat rugi sekian, perusahaan ini harus ganti. Lalu, apakah itu bisa ketika ada satu eksiden kejadian langsung dituntut aja begitu? Tidak. Semua harus dilakukan melalui penyidikan. Dalam arti kata melakukan investigasi. Yang mana minggu depan kita belajar tentang investigasi. Kita sudah mulai masuk tentang penyidikan. Apa itu investigasi? Bagaimana kita melakukan investigasi? Jadi minggu depan kita masuk ke sesi 4 kemarin, ya sebelumnya. Ini kan sudah sesi ketiga ya. Sudah sesi ketiga ya. Halo. Iya, Pak. Sudah pertemuan ketiga kan? Yang Iya, udah pertama, ketiga. penyidikan yang penyidikan menurut KWP. Yang kedua, profil penyidik kesehatan lingkungan, ya. Harus polisi, jaksa, KWP. Yang ketiga, sekarang lingkungan hidup terkait dengan organisasi pidana dan perdata. Besok yang keempat, investigasi. Ya. Yang kelima kita belajar, pertemuan kelima kita belajar tahap perencanaan penyidikan. Bukan kita pergi aja menyidik begitu. Itu namanya penyelidikan. Tapi kalau penyidikan harus terencana. Supaya apa? Efektif, tepat sasaran, dan cukup material untuk dilakukan penuntutan. Itu sebenarnya ininya. Karena kalau tidak cukup material, keluarlah namanya SP3, bebas. Ya, sudah capek-capek keluarin orang negara, karena kita tidak teliti, orang jadi bebas. Makanya harus direncanakan apa saja yang diperlukan. Terus 6. Nanti kita akan membuat berita acara dan pengumpulan alat bukti. Ya. Pertemuan ke-7, etika dan moral dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup. Harus ada etika. Kita tidak ada masuk masyarakat begitu aja masuk. Ya. Ntar kamu digebukin, mati di orang karena orang tidak tahu Anda siapa. Terus yang ke-8, pembuatan laporan investigasi. Ya, penyidikan itu bagian daripada investigasi. Nanti ya, ada laporannya. Ada laporan bentuk bab, ada juga laporan bentuk surat. Itu ada tersendiri ya. Nah, selanjutnya 9 sampai 14, kita kan minimum sebenarnya 12 kali pertemuan. 13-14 itu UTS dan UAS. Tapi saya sekaligus aja semua ya. Karena yang 9 sampai 14 ini praktek presentasi kasus kelompok. Jadi seperti sudah bagi kelompok, mulai sekarang sudah siap-siap. Kalau Anda sudah mulai memahami tentang apa yang saya katakan ini, outline-nya saya sudah serahkan sama kalian. Apa ininya, isinya. Nanti pada pertemuan sesi ke-9 sudah mulai. Setiap kita kembali kepada Senin Rabu. Supaya tidak terlalu cuan. Jadi Senin, kelas berapa? B apa A? Nah, Kelas A, Pak. Senin A. Siap. Kalau bisa 3. 3 apa? 3 kelompok maju. Kalau bisa dalam itu. Begitu juga kelas B. Pada Rabu. Karena ada 10 kelompok ya. Kita upayakan 4 kali pertemuan. Sudah bisa selesai. Setelah itu
kita puas. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih baik. Ya, setuju? Setuju, Pak. Iya Pak, insya Allah. Setuju, Pak. Nah, sekarang ada nggak yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Iya, siapa namanya ini? Amatullah, Pak. Amatullah. Amatullah. Saya mau tanya, Ya. Pak, yang pertama, kan di materi sebelumnya kita udah yang sedikit tentang langkah-langkah penyidikan dan penyelidikan. Nah, untuk hukum, yang pendekatan hukum baik itu administrasi, perdata, atau pidana, apakah langkah-langkah dalam penyidikan dan penyelidikannya secara garis besar itu sama atau ada perbedaan? Kalau penyelidikannya itu adalah bagian daripada hukum. Kalau administrasi pidana itu adalah perangkat hukumnya yang mengatur bagaimana seseorang itu dapat dikatakan ya. Nah, sedang penyelidikan ini kan atau penyidikan itu kan kita baru mencari informasi, bukti, ya, data, agar kita bisa masuk ke ranah hukum. Itu, ya, sebelum dia dapat bukti yang cukup material dan sebelum dia serahkan kepada pengadilan atau kejaksaan, kasusnya, dia tidak berani melakukan penuntutan. Kan kalau penuntutan sudah ada, melanggar pasal ini 5 tahun hingga 10 tahun. Karena sudah tahu salahnya. Dari mana bisa tahu salahnya? Yaitu penyelidikan. Nah, disitulah perbedaan. Tapi hubungannya ya ada, jelas menuju ke situ. Baik, Amatullah. Siapa lagi? Bapak, saya mau tanya, Pak. Hairul Siapa ini? Hairul Oh, ke Indonesia. Ya. Ke Indonesia gimana? Iya, Pak. Pertanyaannya, apa Ya. aja sih, Pak, tantangan dalam mengembangkan hukum administrasi, perdana, dan perdata di bidang lingkungan hidup? Ya. Tantangan yang pertama adalah Anda harus siap mental. Ya. Yang kedua, Anda punya kompetensi. Ketiga, Anda harus tahu aturan. Nah, itu 3 yang penting dan tantangan. Kalau Anda tidak mempunyai bekal itu, ya, tentunya tantangannya besar. Jadi memang begitu, kita harus siap. Kita punya keberanian, ya. Pendidikan itu tidak berarti kita harus pergi begitu saja, ditunjuk orang-orang begitu saja. Tentunya dia punya kompetensi. Makanya seorang pendidik itu sudah tersertifikasi, sudah diakui, karena mereka punya teori dan praktek selama ini di masyarakat. Tidak sembarang orang diangkat jadi penyidik. Begitu ke Indonesia. Ada lagi? Kalau bicara tantangannya. Hah? Saya Rezi mau nanya. Resi Nurhalsa. Iya Pak, maaf sebelumnya saya nggak on cam Pak. Kameranya lagi bermasalah. Kameranya lagi bermasalah Pak. Oh, kamu baru masuk? Enggak, dari tadi kok Pak. Tadi. Mau bertanya? Iya, mau bertanya Pak. Yang mengenai pidana, perdata, dan administrasi. Saya mau nanya, apakah bisa ada kasus kejahatan atau pelanggaran yang bisa kena hukuman pidana, perdana, dan administrasi itu sekaligus, Pak? Perdana? Pidana. Perdata? Pidana, Pak, maaf. Oh, pidana. Iya, pidana.
pidana, perdata, dan administrasi sekaligus. Apakah ada kasus yang seperti itu, Pak? Bisa saja, tapi biasanya di perusahaan-perusahaan. Misalnya ini, kasus Newmont dulu kan, di Manado dulu kan. Ada yang kena pidana, siapa? Direkturnya. Dan beberapa orang di bawahnya kena pidana hukuman badan, penjara. Ya toh? Administrasinya kan tutup tuh perusahaannya. Ya kan? Berapa lama kena tutup itu? Atau sekarang sudah buka lagi enggak? Tutup. Perdatanya, dia bayar ganti rugi kepada masyarakat di sekelilingnya yang jadi korban. Nah, kena tiga-tiganya. Ada. Jadi kena sanksi administrasi, kena hukum pidana beberapa orang penyelenggara itunya, dan kena tuntutan material secara perdata. Bisa, jawabannya bisa. Ada lagi? Pak. Ya. Kasih ya, Pak. Bapak, saya mau tanya lagi satu. Saya Matullo, Pak. Bertanya lagi. Apa nih? Indonesia lagi? Amatullah, Pak. Oh, Amatullah. Oh ya, yang pertama tadi ya. Ya, Amatullah gimana? Enggak, Pak. Ini misalnya dibalik misalnya nanti ketika kita kerja jadi sanitarian, kita yang jadi objek penyelidikan dan penyidikan itu. Misalnya kayak contohnya kemarin ada kasus sanitarian yang dijadikan tersangka karena terkait pemeriksaan formalin yang awalnya terkena positif, kemudian negatif, terus kemudian dilaporkan sehingga jadi tersangka gitu, Pak. Dan dituntut secara hukum. Nah, mungkin untuk kita yang masih sedikit-sedikit buta terkait hukum itu, ketika nanti misalnya ketika kita dikenai pelanggaran hukum, ketika kita bekerja menjadi sanitarian itu sebenarnya apa sih Pak yang harus kita siapkan gitu? Jadi begini, itu yang selalu saya katakan, kalian kan belajar hukum lingkungan kemarin kan? Iya Pak. Nah, awalnya Anda harus punya bekal itu yang saya maksud tadi, kita punya kompetensi. Kita tahu bidang pekerjaan kita tahu juga perangkat hukum yang melindungi diri kita. Apa perangkat hukumnya? Kalau kita tahu kita seorang sanitarian, berarti kita banyak bergerak di bidang lingkungan hidup. Tidak. Ya. Lingkungan hidup kan itu termasuk apa? Air, udara, sampah. Ya, masalah lingkungan kan? Sektor dan segalanya kan? Itu lingkungan hidup. Baca aturan-aturannya itu sehingga Anda bisa tahu. Nah, tentang itu. Nah, ketika Anda udah tahu itu, Anda bisa melakukan penyelidikan. Jadi saya katakan kemarin, penyelidikan dan penyidikan itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Informasi itu didapatkan dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu kan hasil penglihatan, penyelidikan dia. Lalu dia laporan kepada pihak berwajib, penyidik. Laporkan kepada polisi, laporkan kepada jaksa, laporkan kepada auditor kalau misalnya dia di kantor mana. Ada itu, auditor investigasi kalau di kementerian. Ya memang sudah punya penyidikan, jasa sertifikasi penyidikan. Jadi, siapapun bisa melakukan penyelidikan. Anda juga boleh sebagai petugas sanitasi di masyarakat, bisa jalan-jalan ke kampung, ngelihat. Lah, ada di pembuangan sampah yang tidak benar yang dilakukan oleh OTD. Lapor. RW datang lihat. Oh ya benar. Tegur orang yang tidak mau, lapor polisi. Nanti polisi yang atur, tangkap. Oke, kantor polisi. Lalu di situ dituntut. Nah, tergantung apakah masyarakat dirugikan. Kalau masyarakat dirugikan ya mungkin disuruh aja ambil itu limbahnya, sampahnya. Nah begitu pendekatannya. Kita tidak berhak menindak kalau dalam melakukan penyelidikan. Anda nanti bekerja di puskesmas tidak berhak menindak orang, tapi berhak mengadukan Pak, maaf atas Pak. perbuatannya. Ya. Bapak sebelumnya enggak Pak, maksudnya ketika bukan kita yang ngelihat tapi ketika dalam menjalankan tugas, ketika kita yang dituntut. Maksudnya kamu yang ditutup? Iya, misalnya kayak kemarin ada kasus kan Pak,
Pertama dia meriksa di terkait ikan yang ada formalinnya. Pertamanya positif, terus kemudian si yang itu nggak diterima, terus dilakukan pemeriksaan kedua dan ternyata negatif. Terus pihak produsen ikan itu menuntut kita sebagai sanitarian, bahwasanya kita dituntut bahwasanya kita salah melakukan pemeriksaan kayak gitu. Jadi kitanya yang dituntut gitu, Pak. Nah, begini misalnya, oknumnya bisa dituntut, tapi institusinya tidak. Itu yang saya katakan bahwa, ya, misalnya puskesmas, orang di puskesmas, mantrinya, dokternya bisa dituntut, tapi puskesmasnya tidak bisa. Iya. Kenapa dia dituntut? Pertanyaannya, dia tidak punya kompetensi. Artinya, dia tidak tahu bagaimana itu yang sebenarnya melakukan pemeriksaan. Jadi dia harus uji, kalau pengujian itu bagaimana? Ikan diuji, ya. Kalau dia bisa dapat negatif, kenapa bisa? Misalnya, adakah persyaratan-persyaratan lain? Mungkin lebih dikaji lagi mendalam, mungkin cuma satu kali saat kondisional saja, ya. Kamu meriksa terus tiba-tiba dapat misalnya positif atau apa ya. Nah, orang selanjutnya meriksa kok jadi negatif, artinya ini situasi kondisional. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ini. Saya nggak tahu lebih ininya itu, yang itu tadi. Jadi yang saya bilang memang harus hati-hati, ya, harus tahu, baca aturannya bagaimana sih kalau memeriksa itu sampel ikan. Dalam kadar bagaimana, dikatakan bagaimana. Sebenarnya ada kekeliruan di situ oleh, nah itu penyidik itu yang nanti tidak akan mendalami. Apakah yang memeriksa awal salah, apa yang memeriksa akhir yang salah atau benar? Itu penyidik nanti akan mengetahui. Dan tentunya ada aturan-aturan yang mendasari. Dia nanti melihat tentang buku-buku tentang laboratorium pemeriksaan makanan minuman. Bagaimana ini? Apakah yang memeriksa awal sudah melakukan prosedur dengan yang benar? Misalnya gitu kan? Atau mengambil sampel asal-asalan saja. Nah, sehingga tercemar, lalu dia mengatakan, ini ikan positif begini. Nah, si orang itu yang dari perusahaan mengambil ikan dengan cara sampel yang benar, sehingga dia terlihat bahwa negatif. Nah, ini subjektif sekali dan memang penyidik harus tahu. Itulah gunanya penyidik untuk menyelidiki itu. Dalam hal oknum dengan institusi itu berbeda. Jadi oknum bisa kalau dia memang tidak punya kompetensi dan memberikan informasi yang keliru, ya bisa saja orang tuntut dia. Tapi kalau dia ini kebenaran terhadap dia punya bukti-bukti, ya dia nggak bisa dituntut. Sekalipun orang tuntut dia kasih lihat bukti. Ini hasil laboratorium saya begini. Dan saya mengambilnya secara begini, ini saksinya. Kalau sudah benar prosedurnya semua, tidak akan ini apa yang salah, kan? Walaupun orang mau tuntut, ya tidak akan bisa. Tidak akan bisa kena pasal-pasal. Karena sudah prosedurnya udah benar. Begitu, Amatullah. Iya, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada? Nggak ada, Pak. Hah? Muhammad Sufikar. Siapa? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kali ini. Ya. Sudah 2:30. Dan minggu depan, hari Jumat lagi, kita masuk ke investigasi. Hari ini masuk 73 orang. Masih kurang berapa? Tolong dilaporkan PJ. Ya. Kelas A berapa? Kelas B berapa? Saya rasa cukup sekian dulu. Apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Ya, saya. Ya. Jadi kalau cukup investigasi, ya. Investigasi itu memang harus
tahu dulu aturan, pendekatan hukumnya dulu bagaimana, baru kita masuk kepada investigasinya. Jadi kita sudah jelas, kita sudah tahu. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan selamat siang. Kalau selamat beristirahat. Bapak juga mau istirahat dulu, kita masuk kantor. Oke, saya akhiri ya. Ya, Terima Pak. kasih, terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.